serahkan ke masjid untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kita dengari tausiah subuh atau kuliah subuh Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karam Guru Mansur. Kepada beliau dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa haditha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina saru fi mustaqbilin khairan hatita wa ala atba'ihim alladziina warasul ilma wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa mawrusa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Rasulullah wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah fa 'alaikum bil jamaah fa inna yadullahu 'al jamaah wa man syadza fi nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tabu subuh yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Orasi yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar membuat para sahabat kembali bersemangat. Ceritanya ketika tersiar berita wafatnya Baginda Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu sedihnya para sahabat, maka ada yang tidak percaya sehingga keadaan drop waktu itu di Madinah. Bahkan Sayyidina Umar membuat pernyataan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, aku hancur lehernya. Nabi Muhammad hanya munajat sebagaimana munajat Nabi Musa selama 40 hari. Sayyidina Umar buat pernyataan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, aku hancur lehernya. Nah, waktu itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kebetulan di luar kota. Gilir bini beliau ini yang beberapa ini gilir bini. Maka Abdullah bin Umar datang menemui Sayyidina Abu Bakar, mengasih tahu keadaan di Madinah. Nah, setianya Abdullah bin Umar, anak bin Umar, kata Abdullah, wahai Abu Bakar, ayah saya bilang, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, hancur lehernya. Sampai sana beliau setia sama orang tua. Abdullah bin Umar kadang memadahkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Nabi Muhammad wafat. Karena ajar Abu Zaidin, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, aku hancur lehernya. Jadi Abdullah bin Umar datang menjumpai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dia apa? Siapa mengatakan Nabi wafat, dihancur lehernya. Sayyidina Abu Bakar paham, boleh kirim ke Madinah. Di Madinah bingung buat sahabat, belum membuka aktivitas sudah biasa lagi. Masuk Abu Bakar sama giliran waktu Nabi meninggal kan di rumah Aisyah putri beliau, bebas dia masuk ke rumah putri beliau, masuk ke rumah Nabi, beliau buka tutup tubuh Nabi, beliau cium jidat. Nah, jadi kita kalau ada orang saleh atau orang tua atau guru-guru kita atau orang yang kita melihat wafat, bagus kita cium jidatnya. Dicium biar sinambukan, tapi berkahaya wafat mereka. Engkau ya Allah wangi, engkau mulia waktu hidup, engkau juga mulia, engkau juga wangi ketika engkau wafat. Tutup, keluar Abu Bakar. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad sudah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Hanya sahabat termotivasi lagi untuk semangat beraktivitas seperti biasa, tetap rutin seperti biasa.
Nah sama juga di penghujung Ramadan orasi yang disampaikan oleh Habib Salim Asy-Syafi'i di Yaman dulu di Ribat, kata beliau apa? Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad madha. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha la yamut. Siapa yang menyembah Ramadan, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Berarti kada masjid lagi. Berarti kada mengaji lagi. Berarti kada tadarus lagi. Nah ini menyembah Ramadan. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha la yamut. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah selalu hidup. Allah hidup selama-lamanya. Tetap semangat. Nah, sepantasnya kita mengambil intisari. Alhamdulillah yang semangat, alhamdulillah yang Allah buka hatinya mungkin sanggup sudah sampai 24. Belum kena absen tarawih, belum kena absen kuliah subuh. Maka sepantasnya ada yang kita ambil dari kuliah subuh setiap hari yang kita dengar. Bahkan ada tambahan kemarin ajar di Quran. Mungkin ada tambahan acara manaqib Siti Khadijah, banyak sambil belajar apa-apa. Misalnya di tahun ini yang mendarah daging siwak sampai mati nih. Tahun semalam ada misalnya udah yang mendarah daging tahajud, tambah lagi tahun ini siwak. Misalnya tahun ini ada yang lengket di kepala kita 5 macam, alhamdulillah. Sampai meninggal nanti banyak sunnah yang nempel di tubuh kita. Nah itu tujuan kita. Itu keberkahan Ramadan yang sesungguhnya. Selama sebulan Ramadan kita dengari berbagai macam uraian, ulasan, keterangan dari guru kita, maka selayaknya lah ada yang menjadi amalan rutinitas kita, yang menjadi darah daging kepada kita masing-masing. Yang mana yang kita mampu kita ambil, mampu alhamdulillah sehari sejus kita lanjutkan bersama dan sampai meninggal. Nah, tahun semalam ada 5 macam sudah darah daging, tahun ini ada 5 macam, berarti 10 sunnah dan mendarah daging di tubuh kita. Alhamdulillah, tapi kami itu yang seharusnya menjadi barometer kita dalam menjalani bulan Ramadan ini. Dengan sanad yang bersambung ila an qala an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza bala ahadukum fala yaqudanna dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi wala yatanaffasu fil ina. Sudah 4 kali pertemuan kita membicarakan adab atau yang selayaknya kita perlakukan kedua orang tua kita. Nah, sekarang berpindah kepada pembicaraan tentang adab atau bimbingan Nabi ketika kita berada di kamar mandi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila kencing salah seorang di antara kalian, maka jangan sekali-kali memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Jangan sekali-kali bersuci dengan tangan kanan, dan jangan sekali-kali dia bernapas di dalam bejana, di dalam gelas, di dalam piring. Jangan bernapas di dalam bejana. Nah, sini panduannya Nabi bersabda, apabila kencing jangan sekali-kali menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan tangan yang mulia. Maka kita lihat, yang kita mengerti, yang kita terima dari guru-guru kita, ini yang kita terima menyalahi kebiasaan kita. Guru-guru kita lihat memakai jam tangan di kanan, memakai cincin di kanan. Itu terserah kita masing-masing. Cuma yang belum terima, yang belum perhatikan dari guru-guru jam tangan kanan mereka. Kalau kita kan gitu. Nah, kalau yang belum terima, yang belum lihat, yang dipraktikkan guru-guru kita tangan kanan, cincin tangan kanan. Karena tangan kanan mulia, jam mulia, memberitahu waktu sembahyang, memberitahu waktu imsak, memberitahu waktu buka. Maka yang kita terima, yang kita lihat langsung dari praktek guru-guru kita, mereka menggunakan cincin, mereka menggunakan jam tangan sebelah kanan. Itu yang kita lihat, yang kita terima, yang dipraktikkan oleh guru-guru kita. Nah, di sini ada larangan memegang kemaluan
dengan tangan kanan di satu. Yang kedua, Nabi melarang atau ada larangan kami berdiri. Jadi kita khususnya pengurus masjid atau pengurus tangga atau pengurus tempat-tempat beda, semestinya jangan melakukan bisi berdiri karena ada larangan dari Nabi. Baguslah kalau bisi yang berduduk sama bisi yang berjongkok sebelah dua saja. Karena misalnya nggak tahu kita yang anak berkami ini orangnya suka bergeringan, nggak tahu jongkok nggak duduk. Atau bibinian hanya tua berjongkok yang posisinya biasa malih kan, yang berduduk nyaman. Ulah dua misalnya. Ada sebagian satu ruangan itu dua, kalau ada kursi yang berjongkok, ada kursi yang berduduk. Terus pilih kalau ada dua. Nah kita misalnya kalau ruangan dua lumayan duitnya. Ya. Ada misalnya ruangan yang berjongkok, ada ruangan yang duduk, lebih selamat karena ada larangan dari baginda Nabi SAW berkami berdiri. Nah selanjutnya yang disuruh kita waktu di kamar mandi masuk batis kiri, keluar batis kanan. Ada salah seorang ulama kita, mereka rela, mereka mengadakan perjalanan dengan murid-murid sampai di pasar. Sang guru ini sakit paru, izin murid-murid ke kamar mandi. Ringkas kisah, boleh di kamar mandi menangis dia. Dia murid-murid, apa gerangan wahai guru, apa yang terjadi sehingga sampai menangis? Ya guru apa? Tadi aku dilarang masuk oleh penjaga wisi. Ada boleh masuk ke wisi kecuali bayar itu bisa berkami 2.000, bayar 2.000, mandi 5.000. Dan benar aku bayar penandang orang begitu sakit paru. Di sini apa? Disunahkan, yang dulu disunahkan waktu hendak masuk ke kamar mandi. Kedua, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan godaan syaitan perempuan. Nah dari sini apa? Kita masuk ke WC, masuk ke syaitan bayar. Dan kita kan sesuai bayar. Kami kabar baik, sakit paru. Kami bayar, ada ikhlas bayar. Padahal masuk ke rumah syaitan bayar kita. Kira-kira surga di sini gratis lah. Kalau rumah syaitan yang dibayar, ke surga gratis kenyamanan. Jadi yang majanannya, jadi yang pertemuannya. Nah, berapa sudah aku korbankan duit untuk agama? Berapa sudah aku korbankan tenaga untuk agama? Berapa sudah pikiran aku korbankan untuk agama? Berapa sudah kemampuanku aku sumbangkan untuk kehidupan akhir nangis di sini akhirnya. Dada yang gratisnya ada. Hendak kita supaya awal sembahyang subuh berjamaah, ada yang gratisnya. Apa empat kayu? Yang ada isi kayu pas subuh rambut ada otak. Masalah duit. Subuh dingin. Nah, di rumah isi lengkap kamar mandi dengan panas buka nyaman. Kurang kedinginan kita rumah lengkap keluar dari kemudian ada masalah malam tak tahajud, ada yang panas langsung duit. Kemudian duitnya kali kemudian duit, hari hujan. Anak-anak gratis saja tadi, ada kok masih sebenarnya subuh. Tapi kalau orang yang duit untuk akhirat, duit untuk surga, duit untuk kehidupan abadi selama-lamanya, masih segan, kapasitas supaya nyaman masjid dilengkapi. Hari Jumat supaya Allah mengamalkan sunnah apa? Baju putih, bunda, tapi putih, kopiah putih, sajadah putih, semua diusahakannya putih, harus keluar duit. Jadi yang gratisnya. Kalau yang apa adanya, jalannya ibadah cuma nilainya ada seperti orang yang bermodal, ada seperti orang yang ada pengorbanan untuk akhiratnya. Di rumah kita lengkap fasilitas nyaman ibadah, sajadah bagus, lengkaplah bagus. Ada atau ada sebagian yang kita lihat. Sebagian ada kamar khusus untuk ibadah khususnya. Sebagian rumah anak sembahyang berkih kipas dulu. Kayak anak punya sembahyang di rumah. Anak sembahyang pas baik masjid sembahyang. Ada kerudung, ada selawat anak, ada kipas, ada cisan api, sembahyang berkih. Itu olah kamar khusus untuk ibadah, anak sembahyang. Mudah gitu. Berapa sebuah kamar lumayan
sejuta udah cukup berapa kamar. Tapi kalau kita keluar duit, nyaman ibadah semua. Ketimbang sebagian ini penyakit ini. Padahal waktu banyak kosong tadi ada disuruh beresin penyakit. Ini biasa sebayang bikin itu. Banyak orang sejadah. Ini ibadah ini susah orang lain. Lebih mudah. Jadi yang gratisnya. Jadi jasidin apa? Jasidin kalau rumah syaitan kita bayar, ini kita ikhlas bayar. Segan-segan. Seandainya kita jaga 5.000, kami paksa 5.000, ikhlas kita supaya kau kami, supaya kau bayar. Nah sekarang rumah Tuhan beribadah ke Allah Taala gratis. Itu banyak hambatannya, banyak hambatan. Saya disebut tadi jenabat, mengajar misalnya 4:30 Jawa, ada besi payung kayak apa? Ada besi dikit kayak apa Tuhan? Awak sudah ada hujan aja menggetar tuh, itu jenabat. Ada pemuda, ada bakalan lancar atau ada bakalan berjalan sesuai yang dikehendaki. Nah selanjutnya pakai alas kaki dirisi. Terserah petugas masjid punya pengurus masjid dirisi sepatu sandal lepas di sini untuk menjaga kebersihan wisi. Sediakan aja wisi sandal khusus. Karena semua di dalam wisi pakai sandal. Jadi solusinya, punya sandal masing-masing masuk ke WC itu. Ini ada yang datang di pasar, ini ada yang datang di rumah, mulai rumah pas ini jauh perjalanan kita injak di ayam, injak di kucing macam-macam. Ada kita kalau tahan berisi tempat wudhu. Nah, berarti sediakan di WC, ini kalau WC sandal khusus WC. Jadi amalkan semua juga. Nah selanjutnya ini yang susah diubah dari dulu sampai sekarang. Ada di kamar mandi. Nah, jadi Nabi ittaqu al-malaikah salas. Ini orang Banjar, ini kita orang macam Banjar. Ittaqu al-malaikah salas. Jadi Nabi hindari, jauhi 3 yang sering mendapat kutukan orang banyak. Hindari 3 perkara, kebanyakannya disumpahi orang. Al-giras fil mawarid. Yang pertama, buang hajat, serah kami berhira di sungai. Dilarang di sana. Dia menjadi di sini. Udah tadi kita anak-anak agama di sini gratisnya. Kamu udah beli berapa? 5 jutaan. Ini bagus. Untung kita masjid ada di pinggir sungai, menyaman. Pipa langsung ke sungai. Padahal Nabi ittaqu al-mala inas salas. Hindari, jauhi yang suka mendapat sumpah orang lain 3 perkara. Yang pertama al-biras fil mawarid, buang hajat di air mengalir dari sungai. Dilarang mengalir. Jadi kita rumah ada di banyak masalah. Apa banyak masalah? Ada kami ada berhira juga. Atau orang mandi berhira tengah malam juga mandi untuk obat haram berbulan. Mana ada mandi kalau beginian khususnya. Mana ada mandi kalau mandi. Yang paling 6 tabaik mandi di dada tapi karena orang kamar mandi aman di rumah kita. Mana ada di Jember kita punya mandi itu. WC aja Allah. Orang lalu berteman Allah. Orang lewat, woi dari mana? Kita sambil berhira. Di bawah kami. Semua banyak. Kita yang suka melihat kalau sini Allah. Kita nak merawat suka. Ini Nabi menyuruh nih, ini paling susah Banjar. Di zaman dulu deh, zaman gubernur mana aja dulu menawari buang jamban diberi 5 juta gitu yang sambutnya. Ada kalau di gubernur mana kalau kau udah mengisahkan dulu dia gubernur sampai gubernur kita Banjar menawari masyarakat Banjar siapa yang wani membuang jamban diberi 5 juta. Kenyamanan. Alasannya banyak macam-macam. Ada yang madahkan nyaman dia ada berbau. Yang mahir jamban kan itu langsung bilang memiliki bau. Apalagi ada pakai kapur bau macam-macam. Nah, jadi Nabi jauhi 3 yang sering mendapat kutukan, mendapat sumpah orang. Kita sambil mengambil tapas menuju laut kuning, ngomongnya sampai ini kejadian sungai orang. Padahal orang di situ juga. Ini seperti orang-orang di sana. Maka kesimpulannya, usahakan kita pribadi masing-masing jangan olah jamban di sungai. Itu adalah larangan dari Nabi. 1. Yang kedua, fi qari'ati thariq, di tengah jalan di kaluan orang ya. Aku di jalan orang ke perumahan ke
kabur bakal di situ itu nabi ngarang supaya orang tahu nih bila orang dapat kabur bakal beri kami ini kalau kita yang tagaul sama lagi dulu kan beliau nabi unggul kayu di akar durian gitu. Nah ini kalau yang gaul-gaul yang berpendidikan semua lagi di kamar mandi di rumah. Palingan yang banyak ini lagi tadi di jamban susah itu biasanya dibuang. Yang kedua, yang ketiga fi'li di tempat orang berteduh. Banyak mana di pos kami itu. Apalagi supir-supir yang masih jalan. Tapi misalnya pos kami main judi, kami doang, bukan orang judi yang nongkrong. Biasanya pos kami normal ini orang singgah masing-masing atau kayak di polisi ini, jadi orang menunggu taksi, nah itu bukan kami itu. Tapi misalnya pos kami bukan judi orang hitung atau jadi di bandar macam-macam, bandar putih apa karena kami itu udah misalkan. Tapi maksudnya bagus ya orang menunggu taksi itu dulu zaman. Ya Nabi hindari 3 yang sering mendapat sumpah orang lain. 1, buang hajat di air mengalir. Yang kedua di jalan kalau orang banyak. Yang ketiga di tempat orang berteduh. Hindari. Itu sunnah-sunnah ketika kita di kamar mandi. Ada hal penting lagi. Jadi Habib Abdul Al-Haddad rahimahullah taala yang sangat terpenting lagi ketika kita hendak ke kamar mandi, ketika kita hendak bakal niat di hati membuang penyakit. Betul wajib di sini. Nah kamar mandi nyata di hati membuang penyakit pada diriku. Betul wajib. Kita haram menyerahkan diri ke penyakit haram. Aduh untuk apa? Untuk maju kira-kira 150 yang buat jalannya kita ulangi haram hukumnya bunuh diri neraka hukumnya sama kita bunuh apa tahni kami jadi penyakit haram hukumnya. Nah jadi niat hendak kami niat hendak berhira di hati menghilangkan penyakit pada diriku dekat Allah. Jadi pahala ada di atas masjid, ada di atas sajadah saja, pahala ada di dalam masjid saja. Bahkan ketika hendak ke kamar mandi, hendak berhira, kita mendapatkan pahala wajib. Jadi ya Habib Al-Haddad dan kita bisa mawana di antaranya kita nyatakan ketika hendak kami hendak berhira apa menghilangkan penyakit pada diri kita. Nah, selanjutnya di kamar mandi jangan pada bertutup kepala, jangan buka kepala. Nah di kamar mandi aja ditutup disuruh bawa hukum, di kamar mandi aja disuruh bawa kopiah. Sekarang ada kopiah apa? Ada di sarbit, ada di gedung di buka wisi. Jadi nyaman bini kau pakai lagi kau pakai. Kopiah bini kau pakai, bini kopiah. Bini kan ada mau pakai atau ada di kerudung, akhirnya mau pakai. Ada di sarbit kau, di buka wisi ada di sarbit. Jadi bila kita hendak ke kamar mandi, kau hendak ke kepala. Karena habis keluar anda pulang, ini anda ke WC, anda pulang ke kepala kau yang umumnya lagi kau makan atau topi turun. Cuma kami kadang-kadang bertani kalau topi tenang aja, ada guna tersendiri. Cuma berpahala. Tadi kita mencari pahala dalam semua kegiatan, bukan hanya waktu sembahyang aja. Anda beralas kaki, pakai tutup kepala. Terus jangan sambil berpandir. Aku berpandir. Nabi pernah Assalamualaikum tadi diri Nabi. Karena waktu itu Nabi sedang berpandir. Sudah keluar ya, Waalaikumsalam. Siapa tadi? Jangan berpandir tadi. Kebiasaan masyarakat kita. Komisi separuh kita semuanya ada bertutup. Karena supan gimana? Namun masyarakat Bogor yang melihat supan itu dimuat mana? Jadi kalau yang pernah Jawa ya, Bon Jawa tuh ketika di sungai itu kan ada bajuan dari sekawanan, banyak orang mandi itu biasanya. Jadi supannya dimuat aja di jalan raya, maka sama ini, mana supan dimuat aja, ada lainnya mau di sana.
Ada kita supan di mana? Supan di kemaluan aja. Jadi separuh awal loh kan. Memang ada supan ada ya, supan di kemaluan kan. Nah, mulai WC jamban di sungai separuh dada aja. Karena aku supan di kemaluan, dan kemaluan itu tutup belum sana. Bahkan orang luar berapa? Nak mana tuh? Lanjut kah? Karena supan ini kemaluan. Nah, kita supan di mana? Di perasaan. Itu lebih bagus. Kalian kurang supan. Bahkan di jamban supan sesuai aturan Nabi. Karena itu di perasaan. Ada sebagian supan di muka, tutup muka. Berarti supan lagi kan? Sebagian supan di kemaluan. Orang tinggi 3 kilo. Jambannya nggak kelihatan. Yang kelihatan dari dada ke atas. Kurang lipat bahkan kita awal lagi. Padahal satu sudah salah kami berhira di sungai. Yang kedua bermandir ulang. Bahkan seorang yang mandiri ulang. Nah, yang selanjutnya adab di kamar mandi jangan sambil makan. Jadi dia perokok yang sejati itu, perokok yang sebenarnya sambil mandi sambil dia berokok itu baru bujur-bujur perokok sejati. Bila yang ada sambil berhira, sambil berokok, berarti belum perokok sejati. Itu hanya belajar berokok. Bujur tuh, dulu pernah mengalami seorang naik kapal mulai Batu Licin ke bandara di Baru ke bandara. Jadi penumpangnya kan ada surangan aja. Jadi jadinya bisa seribu aja mana mau pandir. Tapi di tempat dulu ada kuburing jadinya. Pandiran aja lawan sopiran dia mau di sini saja ngangkut. Sampai di masjid di Sekapuk, masjid Nabi Salih benar sini kan. Memang begini bersih di sini benar juga. Singgah situ. Dan alhamdulillah pas jam 9-an kira-kira. Menaman juga di sini pas gitu. Menaman juga di sini benar bersih. Pas punya habis pulang ambil berkat. Berdulu kan turun sini mau parkir mobil. Pansar sini itu. Sini mau parkir, berwudu, hendak ke masjid. Ada di sini. Berangkat kita. Sekalinya sidin tadi hendak WC berukuk, ditagur oleh penjaga dan penjaga di pinggir. Dia penjaga Pak. Di sini kada lebih di WC sambil berukuk. Ayo Pak Musuh di jadi bukan di sini, cari mesin yang lain. Udah hendak masuk mesin dia sini, udah jadi sini. Kita berangkat. Jadi yang tadi ternyata anak mandula. Nah, jadi setelah berapa tahun kita mendengar penjelasan Pak Guluan, jadi Pak Guluan perokok yang sejati itu kalau sambil kami sambil kita berokok, nah, itu terbukti saya. Kalau saya sekolah dulu beberapa tahun berjalan itu terbukti. Berapa tahun saya paham. Dulu ada paham saat orang untuk kami berjalan sambil berokok ternyata terbukti. Apa yang terjadi di sini? Aku menahan dulu kami cari mesin yang lain yang sunyi di jalan. Stop ya lo kami. Terbukti tuan. Jadi dia habis sambil kami nggak berokok belum berokok sejati lagi itu. Yang bujur-bujur perokok sejati itu sambil kehiran berokok. Itu baru perokok sejati. Makruh punya berokok makruh sambil kami berokok namun makruh. Nah itu ada di kamar mandi. Nah selanjutnya lagi adabnya pulang jangan ciuman bau. Jauh kita berikan jauh. Berarti kamar mandi sudah aman. Ada di luar ada ciuman bau. Selanjutnya lagi adanya jangan kedengaran bunyi. Maksudnya menimpak tuh. Nah jadi bagusnya kita sambil kami itu buka kerannya. Jadi sama-sama bunyinya. Kita tahu dah nih, aku bisa bila kami bila bergira pasti menimpak. Nah buka keran. Jadi sama-sama bunyi banyu turun lawan bunyi Maryam. Sama-sama. Nah ini biasa. Ini mungkin bagi sebagian kita biasa, tapi itulah bimbingan Nabi. Kalau kita nyatakan menuruti bimbingan Nabi, dipahalai. Banyak kok hitungan masing-masing. Niat dari kepala wajib, terus masuk berarti sekiri dapat pahala sunat. Nah, pakai tutup kepala menambah nilai pulang. Pakai alas kaki dapat pahala pulang. Bunyi buka keran nanti supaya sama bunyi dapat pahala pulang. Itu banyak pahala. Jadi di kamar mandi di WC kita kawal 20 aturan yang Nabi bimbing atau berapa 30 karena kita banyak sudah pengetahuan. Nah, sebanyak itu kita dapat pahala. Padahal di kamar mandi ya. Padahal di WC itu waktu berhira kita sudah memperoleh pahala. Nah, selanjutnya ini tadi jangan memegang kemaluan kaitan dengan tangan kanan, tangan kiri itu lumrah aja. Jangan berbasuh dengan tangan kanan. Tambahannya di sini.
pakai tangan kanan. Nama andap banyu di sebelah kanan jangan dulu. Nah, selanjutnya jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Kita punya rumah, kita punya duit, kita masuk tukang. Inilah tukang lah. Jangan menghadap kiblat kita pada kita. Ya, caranya supaya menghadap kiblat di sini kita. Ya walaupun sebagai ulama kalau di sini ada bapak menghadap kiblat itu tapi kita yang lebih bagus. Karena tadi kita yang keluar duit kita. Rumah-rumah kita yang ngatur. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kita sudah setting kan. Dan di sini jangan bernapas di banyu, jangan bernapas di cangkir, jangan bernapas di gelas. Makruh. Jadi diajari agama ada minum kopi di warung panas gitu. Makruh. Jangan biarkan ini dingin ya. Minta banyu kopi tambah sedikit supaya akuran panasnya. Jadi dia nasi sama juga. Hanya sunat makan jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, jangan terlalu pedas. Sunat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus lagi ada berfikir khusus memandirakan memisahkan adab-adab di kamar mandi. Cuman tadi yang paling penting yang jarang kita terpikirkan hendak ke kamar mandi niat menghilangkan penyakit itu penting banget itu wajibnya. Pokoknya kita hendak berangin dan berhira nyatakan hati membuang penyakit itu yang paling penting banget. Dapat hal wajib. Sisanya apa nama kalau kita ingat nih masuk betis kiri keluar betis kanan bacaan dua masuk bacaan dua keluar bacaan dua basuh itu jangan sampai tertinggal karena kamar mandi ini adalah gawian rutin bahkan sehari sampai 3-4 kali sayang banget gonggong pahala kita untuk bekal akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ba'a kalban ya'kulu istara minal naqash fa akhadha rajul khuffahu faja'ala yadribu bihi hatta arwah fa syaqarallahu lahu fa adkhalahu jannah. Berpindah sekarang adab kita kepada binatang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang melihat seekor anjing. Bayangkan seekor anjing najis, bukan najis lagi, najis mughaladhah, kambingnya, jilatannya, paluhnya, liurnya, tangan awak kita dibasuh 7 kali, salah satunya bercampur tanah. Bayangkan nih, najis. Jar Nabi mengisahkan ada seseorang zaman Bani Israel di zaman dahulu melihat seekor anjing makan tanah karena kehausan. Ya berjalan kehausan, tanah di ada tanah basah di jilat-jilatnya dimakan-makannya. Maka si laki-laki tadi terbesit di hatinya kasihan. Dia lepas sepatunya, dia cibuk banyu di sumur, terus diminuminya si anjing tadi. Maka Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Anjing dia dikasihaninya akhirnya menjadi asbab ini orang saleh, menjadi asbab ini hati terbuka, menjadi asbab ini mendapat hidayah, bahkan mengantarkannya ke surga. Ada lagi riwayat yang lain, seorang perempuan Allah siksa karena sebab mengurung kucing. Kadenya biarkan kucing bebas makan rumput, makan tikus dan lain-lain. Kade juga diberi makannya sampai kucing tersebut mati, mati. Atau beri mengurung, ada diumani, atau beri iwak, ada lagi tukarakan pakannya yatim. Semua binatangnya apa? Si ayam, tulak kalau banjir seminggu. Jadi juga menyuruh orang umani, ada juga upah orang umani, gaya terjadi. Ada kawan menjaga lapas burungnya, teman burungnya. Burungnya larangan saya sekitar ya, orang disuruh ada deh, lalu orang kita dia berhenti. Lapas kalau itu, atau bawa ke banjir, bawa kampung. Umani jangan dibiarkan. Ini binatang apakah berisi itik kan? Ada tapi bintang lagi, seminggu ini para bintang ada lagi makan nih, haram juga. Ini ada orang jual atau sembelih berikan ke tetangga. Nah, dia itik ada mau bintang lagi. Anak juga murah aja, dia berikan sembelih dari si kumpul. Jangan dibiarkan gaya. Nah di sini
Nah, Nabi mengisahkan seseorang melihat anjing, padahal dia Nabi riwayat yang lain, manik tanah kalban ila kalban saidin aw masyiatin nukisan min ajrihi kulayaumin qiraqani. Siapa yang memelihara anjing, katakan nih, siapa hadis Nabi, siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk berburu, selain anjing untuk menjaga kebun, maka setiap hari dikurangi pahalanya 2 kirat. Sakira itu sama gunung Uhud. Anjing larang anjing beli 5 juta, ya 10 juta, terus anjingnya. Habis setiap pagi dibuat lari-larikan. Ada gunanya ini ya sebenarnya hobi. Maka Nabi siapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga kebun, selain anjing untuk berburu, maka dikurangi setiap hari pahala 2 kirat. Hadis yang lain Nabi, malaikat kada akan masuk ke rumah yang di rumah tersebut ada anjing dan ada gambar. Secara umum ulama menafsirkan macam-macam. Ada menafsirkan gambar, disepakati ulama gambar atau dijabai dengan lukisan, sepakat ulama. Jadi dijabai ada berdasa itu sepakat ulama haram. Sepakat malaikat rahmat belum masuk ke rumah itu. Yang hilal ulama ada namanya sabuhuan haram di sebagian ulama. Di sebagian ulama namanya dijabai karena berdasa gambar biasa aja ada masalah dan sabuhuan. Ada sebagian ulama ada kan menggambar sama apa aja itu pasti mati orangnya, ada ucapan hidup ada masalah. Di sebagian ulama nampaknya dijabai karena berdasa, jadi kalaupun saya ikuman ada masalah. Jadi ulama kita hilaf. Namun yang perlu lihat dari guru-guru pun, sidin bawa wasiat juga, sidin kita nak bergambar maksudnya sih gambar. Cuma dikatakan jangan ditikap di dinding, menanda buat di album aja mesti pasang. Melihat di rumah perguruan ada gambar itu. Gambar kucing itu kan dikap pun sidin berapa. Sidin menyimpan gambar sidin dan guru sidin di album aja, ambil api. Di rumah sidin melihat ada gambar ayat kursi, gambar kubah hijau, kubah nabi, gambar Ka'bah. Ada pun gambar-gambar. Tapi kesimpulan tadi hilaf yang disepakati ulama. Sebagai ulama yang penting jangan lukisan, itu sepakat ulama haram. Ini maksudnya gambar biasa aja. Kalau masih ikuman itu silahkan aja. Ada yang membolehkan. Cuma mau hendak yang lebih warak, harusnya gambar ditikap di dinding. Karena simpan di album itu terpulang ke diri kita masing-masing. Nah, sekali lagi semestinya kita mengambil beberapa yang kita awal rutinakan sampai tahu mati selama pengajian yang kita dengar dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Pandang kita Allah. Karena itulah keberkahan Ramadan sesungguhnya, karena itulah keberkahan hidup kita sesungguhnya yang akan membimbing keselamatan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin.